Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari dengan NPM 21689.010. Saya Trisna Maulana Ibrahim dengan NPM 216000013. Dan saya Fitriana Nurpaida dengan NPM 216890003. Dosen pembimbing Bapak Permono Adiputro SPD MSI. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil tinjauan penelitian bioteknologi pada kemasan aktif dari gelatin dan karboksimetil selulose dengan penambahan ekstrak kulit alpukat untuk pengawetan buah beri. Kalian tahu gak sih apa itu alpukat? Nah, jadi alpukat ini struktur jaringan yang berkaitan dengan monokotil pada tumbuhan. Apa sih monokotil pada tumbuhan itu? Nah, monokotil disebut juga tumbuhan dengan biji tunggal. Tumbuhan monokotil merupakan salah satu dari dua kelompok tumbuhan berbunga. Struktur monokotil terdiri dari flum, xilem, epidermis, ikatan pembuluh, dan jaringan dasar atau parenkim. Sedangkan untuk struktur alpukat terdiri dari daging buah, biji, dan kulit buah. Alpukat merupakan tanaman yang ditanam secara monokultur dan pada awalnya banyak tumbuhan di Meksiko dan Amerika Tengah. Mari kita lanjut ke latar belakang tinjauan penelitian bioteknologi. Let's go! Kenapa kelompok kami memilih penelitian ini? Seperti kita ketahui bersama bahwa ekstrak kulit alpukat belum dievaluasi terhadap fitopatogen ketika dimasukkan ke dalam matriks biopolimer. Oleh karena itu, kami mengambil judul ini karena sebagian biokemasan yang dapat dinilai telah diselidiki oleh beberapa peneliti. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kemasan aktif, di mana ada mekanisme kemasan aktif yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada sistem aktif, yang kedua, sistem pelepasan aktif. Kemasan aktif merupakan bahan yang dirancang untuk komponen-komponen aktif ke dalam makanan seperti aroma, warna, dan lain sebagainya. Tipe-tipe kemasan aktif. Antimicrobial packaging merupakan suatu hal yang mengakibatkan penurunan umur simpan dan peningkatan resiko terjadinya keracunan makanan. Antioksidan packaging, carbon dioksida emitters and absorbers, merupakan suatu pertumbuhan yang menekankan mikroba pada suatu produk yang akan memperpanjang umur simpanan produk. Kemasan aktif memiliki fungsi yang lebih luas dalam menjaga kualitas suatu produk. Salah satu bahan baku kemasan aktif adalah gelatin dengan penambahan senyawa aktif. Tujuan ini, kita bisa mengetahui gelatin dan ekstrak avokado pada penelitian yang diuji cobakan, yang bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penggabungan konsentrasi yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa menggabungkan ekoenzim atau larutan kompleks kompatibel dengan film gel CMC dan meningkatkan sifat mekanik tanpa mempengaruhi integrasi dan sifat formal. Pada metode penelitian ini, sebelum kita menguji cobakan sebuah riset, kita perlu merancang atau menyusun untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian yang diantaranya yaitu: yang pertama, persiapan ekstrak tumbuhan yang perlu kita butuhkan yaitu buah beri, dan yang kedua, pengukuran warna, ketiga, transmisi cahaya, absorbansi dan opasitas, dan yang keempat, aplikasi film dalam konservasi buah beri. Hasil dan pembahasan pada tinjauan penelitian bioteknologi ini bisa dilihat pada gambar di samping. Ternyata yang bagus itu adalah yang semakin banyak ekstrak avokadonya atau semakin buram. Ekstrak avokado ini sebagai pigmen atau zat warna dan yang ditambahkan itu mengandung komponen fenolik. Jadi
yang menurunkan transmitasinya cahaya di daerah UV. Jadi pada gambar di samping itu maksudnya ketika semakin buram ekstrak avokadonya, maka semakin lama proses pembusukan pada buah beri tersebut. Kemudian, pada penelitian ini menghasilkan kurva transmitasi dan kurva absorbansi. Bisa dilihat pada kurva transmitasinya. Jika transmitasinya semakin tinggi, maka absorbansinya semakin rendah. Penjelasannya, ekstrak avokado memperkecil atau menurunkan cahaya yang dilewatkan. Maka semakin banyak avokadonya, maka cahayanya semakin sedikit yang dilewatkan karena tertahan di sampel. Sehingga hasilnya akan bagus karena semakin banyak ekstrak avokado itu semakin bagus. Gelatin dan ekstrak avokado diuji cobakan kepada buah stroberi. Dilihat pada gambar stroberi di samping, 0 hari, 2 hari, 4 hari, dan 6 hari yang tanpa ekstrak avokado ternyata cepat busuk. Sedangkan kalau yang semakin banyak ekstrak avokadonya semakin awet atau semakin segar. Dan ternyata pada uji coba buah stroberi ini berhasil. Uji coba pada buah beri ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak konsentrasi ekstrak avokado, yaitu 400 avokado, ternyata semakin bagus untuk mempertahankan makanan supaya tidak cepat busuk. Penerapan film dalam konservasi buah beri. Untuk menentukan aplikasi film dalam pengawetan buah beri, kami menggunakan metode yang dijelaskan oleh Aidogu et al. Dengan beberapa modifikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penambahan ekstrak kulit alpukat pada biopolimerik yield CMC matrix mempertahankan sifat termal, mengontrol kelembaman konten, dan menurunkan kelarutan film. Jadi dapat disimpulkan bahwa kandungan ekstrak dari avokado yang semakin banyak ekstrak avokadonya, maka semakin bagus dan semakin lama proses pembusukan pada buah beri. Saran kami yaitu semoga ide ini dapat diterapkan ke masyarakat setelah melalui tahap riset dan pengembangan lebih lanjut, sehingga dapat meningkatkan nilai jual dari alpukat. Selain itu, kulit alpukat yang masih minim pemanfaatannya dapat meningkatkan perhatian dan minat untuk riset-riset selanjutnya dengan mengeksplorasi jenis-jenis alpukat yang berbeda. Mungkin selain dijadikan sebagai kemasan cerdas untuk mempertahankan makanan supaya tidak cepat busuk pada buah beri dari ekstrak kulit alpukat, alpukat ini bisa kita jadikan peluang riset dalam bentuk usaha, yaitu dengan cara menjadikan alpukat sebagai usaha minuman jus dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.